Assalamualaikum, Bintang. Waalaikumsalam Ibu. Iya, Bintang lagi sibuk apa sekarang, Nak? Sedang santai Ibu. Sedang santai. Oke, Bintang bisa ikut Ibu sebentar ke kantor? Boleh Bu. Siap Bu. Ya, ya, Bintang, silakan duduk, Nak. Terima kasih Bu. Bintang tahu nggak kira-kira kenapa Bu Cinta manggil Bintang ke sini? Ada apa ya Bu ya? Jadi Bintang belum menyadari kenapa Bu Cinta memanggil ke sini? Belum Ibu. Oke, Ibu lihat kemarin pada saat tugas seni budaya, Bintang tidak bekerja sama dengan kelompoknya. Kira-kira ada masalah apa, Nak? Sebenarnya saya tidak cocok dengan teman-teman Ibu. Oke, tidak cocok. Kira-kira kenapa tidak cocok? Saya senangnya mengerjakan sendiri Ibu. Bintang tahu kan kalau tugas seni budaya itu kita harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Tahu Iya nggak Ibu. kira-kira? Tahu. Mm-mm. Nah, dalam kegiatan seni budaya itu ada beberapa tugas yang harus dikerjakan bersama-sama. Benar? Bener Ibu. Tapi sebenarnya gini Bu, saya tuh teman-teman tuh nggak mau bekerja Bu, hanya saya saja yang bekerja. Jadi saya terbiasa untuk mengerjakannya sendiri dan hasilnya pun nilainya selalu lebih bagus, Ibu. Oke, Ibu tahu tugas Bintang memang sangat bagus. Tapi kira-kira dari tugas itu Bintang merasa nggak bahwa Bintang tidak bisa berkolaborasi? Benar, Ibu. Saya tidak suka bekerja sama dengan teman-teman karena saya tidak merasa cocok dengan teman-teman yang di kelas, Ibu. Oke, tidak merasa cocok. Tapi Bintang di kelas sama teman-teman akur nggak kira-kira? Akur sih, Bu. Akur ya. Nah, kira-kira Bintang, kalau Bintang bekerja sendiri nih, kemudian tidak memperhatikan atau tidak ikut bergabung dengan teman-temannya, apakah ada hasil dari tugas itu untuk nilai kerjasamanya? Nah, ada nggak kira-kira? Nilai kerjasamanya saya tidak tahu, Ibu. Yang jelas tugasnya bisa saya selesaikan dengan baik, Ibu. Betul, memang tidak ada nilai kerjasamanya, ya. Walaupun tugas Bintang sangat bagus. Bintang kan punya potensi yang luar biasa di bidang Ibu. Tapi kira-kira nih, menurut Bintang, kalau kita bekerja sendiri, kemudian kita nikmati sendiri, kira-kira dampaknya dalam kelompok ada nggak, Nak? Tidak ada, Ibu. Nah, tidak ada. Kenapa kira-kira, Nak? Saya tuh sebenarnya ingin juga Bu bekerja sama dengan teman-teman, tapi kadang-kadang teman-teman ini nggak mau mengerjakan. Jadi eh, alhasil saya sendiri Bu yang mengerjakan. Gimana Bu ya supaya teman-teman itu mau sama-sama bekerja sama seperti itu Bu, supaya saya tidak mengerjakan sendiri. Baik. Jadi menurut Bintang ada beberapa teman yang tidak mengerjakan. Iya Ibu. Dari kelompok itu kan ada 6 orang.
Betul? Iya, Ibu. Kira-kira 6 itu tidak mau mengerjakan semua atau hanya ada beberapa orang saja, Nak? Sebenarnya awalnya ada yang mau ngerjakan, Ibu, tapi lama-kelamaan mereka ikut tidak mau mengerjakan. Jadi akhirnya Bintang sendiri yang menyelesaikan, Ibu. Baik, Bintang sendiri menyelesaikan. Bintang ketua kelompok atau bukan? Iya, Ibu. Nah, kalau Bintang ketua kelompok, kira-kira apa yang harusnya Bintang lakukan agar teman-teman mau mendengar arahan dari Bintang? Eh, Mungkin perlu disepakati ya, Bu, untuk biar bisa mau kerjasama semua ya, Bu. Saya sebagai ketua harusnya bisa ngajak mereka untuk sama-sama bekerja sama seperti itu, Ibu. Bagus. Artinya Bintang tahu bahwa Bintang sebagai ketua kelompok harusnya bisa memberikan masukan atau teguran kepada teman-temannya agar bisa melakukan kerjasama yang baik. Begitu kan? Iya, Ibu. Kira-kira apa lagi? Mungkin saya akan membagi tugas, Ibu, di kelompok, menjadi tanggung jawabnya masing-masing seperti Ibu, Bu. Jadi semuanya ikut merasakan, mengerjakan semuanya, Ibu. Berbagi Baik, tugas, Bu. iya, berbagi tugas. Wah, luar biasa itu. Ada lagi Bintang kira-kira apa yang bisa Bintang kembangkan untuk selanjutnya? Nah, Mmm, Mungkin biar lebih semangat saya tawarkan kepada teman-teman untuk memilih, tugas bagian mana yang mereka kuasai, Bu, sehingga biar, teman-teman itu semangat untuk mengerjakannya, Bu. bagus. Kira-kira kalau Bintang sudah punya langkah seperti itu, apakah itu bisa dilakukan? Saya akan coba, Ibu, untuk melakukannya supaya ke depan ketika saya bekerja kelompok, teman-teman di kelompok saya sudah bisa bekerja sama, Ibu. Baik. Kira-kira masih ada yang mengganjal di hati Bintang, Nak? Sementara ini sudah cukup Oke, lega, Ibu. Artinya saya sudah mau mengembangkan diri bersama teman-teman, mau berbagi dan bisa berkolaborasi, Ibu, nantinya insya Allah. baik. Luar biasa sekali Bintang. Jadi, tadi Ibu sudah mendengar keluhan Bintang, ya. Bintang tahu kan bahwa bekerja sama, berkolaborasi itu sangat bermanfaat untuk diri Bintang sendiri dan juga untuk kelompoknya. Begitu kan? Iya, Ibu. Benar. Nah, kira-kira bisa nggak nanti kalau ada permasalahan di kelompok, Bintang bisa mencari solusinya, nah? Bisa nggak kira-kira, nak? Insya Allah bisa, Bu. Saya lebih mengetahui sekarang, Bu, bahwasanya kalau kita bekerja sendiri dengan bekerja sama lebih enak manfaatnya, untuk bekerja sama, Ibu. Oke, Bintang sudah tahu ya, kalau bekerja sama itu lebih enak manfaatnya. Seperti apa manfaatnya, Bintang? Ya bisa berbagi, membantu teman, kemudian, sama-sama merasakan, eee, kerjasamanya, Bu. Iya, bisa berbagi, membantu teman, dan bisa merasakan manfaatnya. Nah, kalau tadi Bintang kerja sendiri, apa yang Bintang rasakan, nak? Ya capek sendiri, Bu, terus ya berpikir sendiri, ya kurang enak lah, Bu. Mungkin kalau bekerja sama bisa berbagi dengan teman-teman, sehingga saya dan teman-teman semuanya bisa sama-sama memahami tentang tugas tersebut, Ibu. Betul sekali. Jadi, kalau Bintang kerja sendiri, merasa capek sendiri ya, Iya, Ibu. tidak ada teman untuk sharing, begitu? Betul, Ibu. Kemudian tidak bisa bekerja sama, tidak ada tempat untuk berkolaborasi. Benar? Benar, Ibu. Sekarang
Bintang tugasnya kan bagus semua ya nilainya, Iya, benar nggak? betul Ibu. Kalau tugas bintang bagus, apalagi bintang sebagai ketua kelompok, tentunya kira-kira bisa nggak membuat kelompok bintang itu menjadi bagus juga nilainya, menjadi lebih baik kira-kira. Mungkin bisa saja Bu, artinya ketika saya bekerja sendiri hasilnya bagus, dan kalau dibantu teman-teman, kemungkinan saya yakin hasilnya akan lebih bagus Ibu. Baik, kira-kira bintang menyadari nggak potensi apa sih sebetulnya yang bintang miliki itu, Nak? Eh, Mungkin saya bisa jadi sosok pemimpin ya Bu ya, bagi teman-teman untuk mengajak mereka berkolaborasi Bu. Bagus, bintang sudah tahu sebetulnya potensi bintang, ya. Dari berbagai tugas seni budaya yang Ibu berikan, nilainya bagus semua, dikerjakan sendiri juga bagus, apalagi ketika bintang ditugaskan bersama kelompoknya, artinya bintang punya kemampuan. Betul begitu, Nak? Betul Ibu. Nah, bintang menyadari ya apa yang harusnya bintang lakukan Iya agar Ibu. kedepannya bisa menjadi lebih baik. Betul Ibu. Betul. Mulai sekarang Kira-kira apa saya yang bintang akan bisa lakukan? Silakan apa, Nak? mulai sekarang saya akan membuka diri dan bekerja sama dengan teman-teman dan bisa mengajak secara bersama-sama mengerjakan kelompok. Oke. Nah, dari tugas kita, kira-kira ada kesulitan lain, Nak? Tidak ada Ibu. Tidak ada. Bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa. Kira-kira apa selanjutnya langkah bintang sebagai ketua kelompok ke Saya depannya? Saya nanti akan coba mengumpulkan anggota kelompok saya, Ibu. Kemudian mengajak untuk eh, ngobrol, diskusi berkaitan dengan pengerjaan tugas selanjutnya, Ibu. Bagus sekali. Oke, Bintang, ada masalah lain atau yang ingin disampaikan ke Ibu mungkin? Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, Bu, sudah mengajak saya diskusi dan memberikan suatu gambaran untuk ke depan saya bagaimana menjadi lebih baik seorang pelajar, Ibu. Iya, bagus. Baik, Bintang. Ibu yakin Bintang pasti bisa melakukan yang lebih baik lagi dari hari ini. Karena apa? Tugas Bintang semuanya nilainya bagus ya. Apalagi kalau Bintang bisa bekerja sama dengan baik dengan teman-temannya, justru Bintang akan menjadi lebih lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Oke, Bintang? Iya, Ibu. Terima Semangat kasih. ya. Terima kasih lagi, Ibu. Terima kasih Iya, banyak, Ibu. sama-sama. Iya, Ibu. Baik. Oke, terima kasih Bintang. Iya, Silakan Ibu. kembali ke kelas ya, Nak. Saya izin, Ibu. Pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bintang. Permisi, Ibu. Oke, silakan. Bu Cinta, Iya, Bu tadi Aisyah. tadi siswanya kenapa Bu Cinta? Iya, begini Bu Aisyah, si Bintang ini kan termasuk anak yang pintar. Ya, Jadi setiap tugas, kalau dikasih berkelompok, dia tidak mau dengan teman-temannya. oh, Jadi ini sangat mengganggu kelompoknya yang lain karena teman-temannya merasa bahwa Bintang ini individual, tidak mau bekerja sama, begitu. Makanya tadi saya panggil Bu Aisyah. ya tadi sudah saya lihat Bu Cinta sangat baik sekali sebagai guru. eh, sudah melakukan coaching kepada apa namanya anak didik Bintang. Kemudian tadi dia sudah apa namanya sudah tahu kesadaran dirinya apa, kemudian apa yang dilakukannya, tanggung jawabnya apa, itu sudah saya lihat.
Bu Cinta gimana setelah Bintang menghadap Ibu? Apakah gimana perasaan Ibu? Ya, saya lega sebagai seorang guru, Bu Aisyah, karena menurut saya anak ini pintar, Bu Aisyah. Namun mungkin dari segi kepemimpinan perlu kita latih, kita arahkan agar si Bintang ini menjadi anak yang memang benar-benar bisa bermanfaat nantinya, bukan untuk diri dia sendiri, Bu Aisyah, tapi juga untuk lingkungannya. Begitu, Bu Aisyah. Ya, harapannya seperti itu ya. Bagus sekali, Bu. Jadi dari yang tadi saya lihat, Ibu sudah mengidentifikasi, kemudian rencana ke depannya si Bintang, kompetensi yang ada, itu sudah Ibu dalamin semua ya. Kemudian si Bintang tadi mau bertanggung jawab apa yang akan dilakukan ke depannya, seperti itu ya. Iya, betul sekali, Bu Aisyah. Bagus sekali coaching Ibu tadi. Terima kasih, Bu Aisyah. Nanti Bintang dan teman-teman bisa berkolaborasi seperti itu ya, Bu ya. Amin, mudah-mudahan Bu Aisyah, itu harapan saya sebagai guru untuk anak-anak murid saya. Oke. Terima kasih. Kembali Bu Aisyah. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Aisyah. Nak Fitra bisa ke ruangan Ibu sekarang? Baik Bu. Oke. Nak Fitra, Ibu lihat kayaknya lagi ini ya, sedih gitu ya. Betul Bu Aisyah. Apa yang menyebabkan Nak Fitra murung di kelas tadi, Nak, ketika pelajaran fisika? Sebetulnya saya kesal Bu Aisyah dengan Pak Fisika. Apa yang menyebabkan Nak Fitra kesal seperti itu, Nak? Tadi pada saat jam pelajaran, saya disindir-sindir, Bu. Dikatain bego, malas. Apa benar seperti itu kejadiannya di kelas? Benar, Bu. Apa yang menyebabkan seperti itu? Biasanya kan Bapak Soekarno Benar, Bu. Pak Soekarno, Bu. Kenapa Pak Soekarno ini biasanya nggak seperti itu? Apa yang menyebabkannya? Kira-kira kenapa ya, Fitra? Tadi pada saat saya mengumpulkan tugas, Bapak itu marah. Kemudian bilang ke saya kalau saya ini malas. Kemudian dibilang pula, Bu, saya ini siswa yang tidak tahu diri, begitu, Bu. Oh, iya, Mas Ibu. Biasanya kan Pak Soekarno nggak seperti itu. Apa yang menyebabkan udah terpikir belum oleh Fitra? Fitra udah melakukan apa sampai Pak Soekarno bisa bilang begitu, Nak? Karena pada minggu lalu
teman-teman ikut les privat, Bu, di rumah Bapak Soekarno. Dan saya tidak ikut, Bu. Mungkin gara-gara itu, Bu, saya dimarahin, Bu. Oh, nggak ikut les privat. Betul, Bu. Eh, Fitrah, kenapa nggak ikut ya? Kenapa nggak nggak ke Pak Soekarno? Itu apakah semua teman-teman di kelasnya mengikuti les privat gitu, Nak? Tidak semua, Bu. Tapi dari 30 orang di kelas, sekitar 25 orang ikut, Bu. Hanya 5 orang yang tidak ikut, Bu, termasuk saya. Oh, tadi ulangan gitu? Atau mengambil nilai latihan ketika di kelas? Ya, tadi ulangan, Bu. Kemudian ada tugas minggu lalu dan dikumpulkan juga tugasnya, Bu. Saya kira tugas saya salah, tapi belum dilihat Bapak itu sudah marah, Bu. Sepertinya bukan seperti itu ya, Pak Soekarno. Karena Fitrah itu kenapa saya Ibu tanya kenapa nggak ikut les privat? Kan 25 orang sudah bisa, 5 orang lagi termasuk Fitrah, kenapa? Apakah tidak sempat gitu, Nak? Saya tidak diizinkan, Bu, karena pulang sekolah saya harus menemani ibu saya, Bu, jualan. Jadi nilai tadi gimana? Apa namanya? Kurang maksimal gitu ya hasilnya latihan tadi? Ya, Bu, nilai latihan saya juga tidak bagus-bagus banget, Bu. Teman-teman saya mendapatkan 100, sementara saya hanya dapat 78, Bu. Padahal tugasnya tidak jauh berbeda begitu, Bu. Jadi saya bingung, Bu, di mana letak kesalahan saya gitu, Bu. Oh, bagaimana dengan persiapannya ketika hasil maksud Ibu apa udah maksimal Fitra mengerjakan tugasnya Pak Soekarno? Ya, Sudah, Bu. Saya pulang sekolah, walaupun saya membantu ibu jualan, saya menyempatkan diri, Bu, menyelesaikan tugas. Tapi sepertinya bukan karena tugasnya, Bu, karena saya tidak ikut mata pelajaran tambahan itu, Bu. Jadi saya disindir-sindir, Bu, di kelas. Saya merasa tidak enak begitu, Bu. nggak mungkin sih guru seperti Pak Soekarno seperti itu. Apa mungkin Fitra sebelum pulang sekolah kemarin tidak berpamitan dengan Pak Soekarno? Ya, pamitan nggak kalau izin gitu? Ya, Bu, betul, Bu. Mungkin itu saya tidak izin juga ke beliau. Saya begitu pulang, langsung pulang ke rumah, Bu. Saya tidak pamit lagi ke beliau untuk tidak ikut les privat, Bu. Ya, itu sebenarnya nanti sebaiknya seperti itu, Fitrah pamit dulu dengan Pak Soekarno kalau tidak bisa ikut les privat. Kemudian Fitrah untuk pelajaran fisika mungkin saja itu kan urutan untuk pelajaran hitungan biasanya, nak, kalau teman-teman yang bisa 100, Fitrah itu mungkin ada yang lupa nggak urutannya mengerjakan. Tulisan diketahui, di soal itu kan ditanya dari baca soal. Kemudian menjawab. Fitra, apa mengerjakan soalnya langsung jawab aja ya? Sepertinya iya ya, Bu, ya. Mungkin saya tidak teliti begitu, Bu. Sementara teman-teman saya yang lain mengerjakannya lebih detail begitu kali ya, Bu, ya. Di foto Mi bagus ya orangnya. Nah, iya, sepertinya seperti itu, Nak. Nah,
Maunya gimana lagi nih Fitra nanti ketika pelajaran Pak Soekarno? Apa Sebetulnya, ada rencana lain gitu? Rencananya? sebetulnya Bu, yang menjadi beban saya karena saya tidak ikut les privat itu, Bu Aisyah. Sebetulnya bukan saya yang tidak mau, Bu, tapi orang tua saya yang tidak mengizinkan. Karena setiap pulang sekolah, saya harus membantu ibu saya jualan, Bu, jualan lontong. Iya, maksud Ibu itu kalau Nak Fitra nggak bisa ikut, silakan Nak Fitra berpamitan dulu. Bisakah berpamitan, izin gitu? Terus terang aja ke Pak Soekarno. Fitra belum terus terang ya sama Pak Soekarno. Saya malu, Bu Aisyah. Saya takut nanti Bapak tambah marah, Bu Aisyah. Oh, Pak Soekarno itu baik, Nak. Pasti dia pengertian. Mungkin karena kan les privat itu kan apa namanya keinginan Bapak itu sendiri, Nak. Biasanya kan kalau apa namanya Bapak memberikan ilmu itu secara cuma-cuma. Jadi Bapak mungkin senang, sangat senang sekali kalau anak-anak itu ikut. Jadi nilai apa namanya ada pelajaran tambahan. Jadi anak-anak bisa belajar. Kalaupun Fitra nggak bisa nggak Fitra nanti bertemu dengan Pak Soekarno, terus bicarakan kenapa Fitra itu nggak bisa ikut, kenapa seperti itu. Baik, Bu, akan saya coba nanti, Bu, bertemu langsung dengan Pak Soekarno, Bu. Saya akan bicara dan meminta izin beliau, Bu Aisyah. Kemudian apalagi yang ingin dilakukan ketika pelajaran Pak Soekarno, Nak, biar Pak Soekarno-nya nggak kesal gitu, Nak? Ya, mungkin salah satunya saya harus bisa lebih maksimal dari teman-teman yang privat begitu ya, Bu Aisyah ya. Saya harus lebih maksimal lagi dalam belajar, Bu, agar nilai saya juga bisa sama dengan teman-teman yang ikut privat. Begitu, Bu Aisyah. Ya, bagaimana dengan misalnya juga Ibu saranin kalau nanti sudah membantu Ibu jualan, silakan menghubungi salah satu teman yang ikut les privat atau ke rumahnya, pinjam catatan gitu ya. Bisa nggak gitu, Mbak Fitra? Apa Bisa, Bu. Kebetulan rumah si Feby dekat rumah saya, Bu. Nanti saya bisa minta bantu Feby untuk membantu saya mengerjakan semua tugas, Bu. Karena mungkin memang, Bu, catatan saya tidak selengkap anak-anak yang privat, gitu, Bu Aisyah kali ya, Bu ya. ya sama-sama belajar gitu ya, jangan membantu jadi sama-sama belajar, urutannya, hitungannya seperti itu ya. Biar Pak Soekarno mengerti, paham, oh berarti Fitra ada apa namanya keinginan untuk belajar sendiri biarpun tidak ikut les privat seperti itu ya. Nanti Fitra silakan menemui Pak Soekarno. Apa Fitra bisa menemui Pak Soekarno? Iya, Bu, nanti selepas pulang sekolah saya akan langsung temui Pak Soekarno dan saya juga akan meminta maaf, Bu, kepada beliau karena sudah tidak izin ikut les privat, Bu Aisyah. Ya, apa cukup tenang sekarang, Fitra? Terima kasih, Bu Aisyah ya, saya sudah cukup lega. Tadi terasa sekali, Bu Aisyah, sesaknya ketika Bapak marah-marah, kemudian membanding-bandingkan yang les dengan yang tidak ikut les. Jadi, Nak Fitra udah tahu ya bagaimana ke depannya. Nah, berarti Nak Fitra udah lega. Mudah-mudahan nanti Nak Fitra maunya apa ke depannya nih setelah ini? Tanggung jawabnya apa? Ya, saya tahu, Bu, saya harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian sebagai seorang siswa juga harusnya saya bisa mengikuti kegiatan sekolah, tapi itu tadi, Bu, kendalanya saya selepas pulang sekolah itu memang harus membantu ibu.
Nanti saya coba bicarakan juga sama ibu saya, apakah saya bisa tetap ikut les privat itu, Bu, atau mungkin nanti, ya pokoknya nanti saya coba bicara dulu, Bu Aisyah, sama ibu saya. Oke, Fitra, udah agak lega ya? Iya, Oke, Bu. alhamdulillah udah tenang ya. Silakan, Terima kasih banyak, Bu Aisyah. ya sama-sama. Silakan masuk kelas kembali, mengikuti pelajaran ya, Nak. Terima kasih, Bu Aisyah. Saya mohon pamit ya, Bu Aisyah. Ya, Assalamualaikum, Bu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu Aisyah. Ya. Baik, terima kasih Bu Aisyah dan Bu Fitrah sudah melakukan teknik coaching. Saya menyimak dengan baik coaching yang ibu-ibu lakukan. Sebelum saya menyampaikan hasil observasi, mungkin saya ingin bertanya dengan Ibu Aisyah terlebih dahulu. Apa nih yang Ibu rasakan dalam melakukan coaching ini? Dan saya harap Ibu Aisyah menyampaikan refleksinya terlebih dahulu. Silakan Ibu. Ya, refleksi saya tadi menghadapi siswa yang murung di kelas karena dia merasa tidak mengikuti les, kemudian dia merasa eh, kurang maksimal di pelajaran. Kemudian ketika saya tanyakan dan lebih jelas kesadaran dirinya, terus identifikasi, setelah saya mengidentifikasi dan tanggung jawab anak tersebut sudah tahu, dia lebih lega, dia lebih tahu, paham apa yang sudah dilakukan, yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Dia harus berpamitan dulu, izin dengan bapak gurunya, uh, sebelum melakukan ketika tidak bisa ikut les tambahan, atau nanti bisa sama-sama berpamitan sama orang tuanya untuk mengikuti les. Kemudian dalam pelajaran, anak siswa tersebut bisa mengikuti by step sesuai dengan kegiatan pembelajaran perhitungan seperti itu, Pak. Baik. Wih, luar biasa Bu Aisyah refleksinya. Namun saya izin untuk menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu. Boleh? Baik. Menurut pengamatan saya dalam melakukan kegiatan coaching tadi, Ibu sudah melakukan teknik tirta. Yang pertama, Ibu sudah menentukan dengan tujuan apa yang ingin dibicarakan. Kemudian melalui pertanyaan, Ibu mampu mengidentifikasi masalahnya sehingga si coach atau Ibu Fitrah bisa membuat suatu rencana tindakan apa yang harus dilakukan. Dan terakhir saya juga melihat ada bentuk tanggung jawab yang akan dilaksanakan si murid atau Bu Fitra untuk melakukan hal-hal yang menjadi suatu rencananya seperti itu. Jadi secara keseluruhan teknik coachingnya dengan alur tirta sudah sangat bagus Ibu. Namun karena tadi mungkin ini bicaranya dengan murid, guru dan murid, setidaknya ada sesuatu yang sempat memberikan suatu solusi gitu ya Bu ya. Dan mungkin ini menurut saya wajar karena perihalnya adalah guru dan murid seperti itu, sedikit saja. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan dalam hasil observasi. Apakah Ibu ada yang ingin dikonfirmasi? Ya, udah baik. Terima kasih Pak Bagus atas umpan baliknya. Saya akan memperbaiki diri. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aisyah mulai.
Assalamualaikum Pak Bintang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aisyah. Ada apa? Pak Bintang, Ya? saya mau cerita. Mhm. Tadi saya kan disupervisi Ya. oleh pengawas. Jam ke 3-4 tadi di kelas 11 IPA 1. Mhm. Nah, ketika supervisi, saya tadi seperti biasa, Pak. Saya menggunakan InFocus, Mhm. kemudian mengajarnya langsung menggunakan menampilkan PowerPoint, terus video, Mhm. persepsi, kemudian apa memberikan motivasi, persepsi, pakai video, kemudian tadi kan apa namanya kegiatan sekalian praktikum elastisitas, kumhok ya. Ya. Nah, langsung menggunakan LKPD. Mmm. Nah, kemudian Pak pengawas tadi setelah supervisi, pasca supervisi, Pak pengawas bilang, kenapa ibu nggak pakai buku teks? Mmm. Terus saya bilang, saya kan kegiatannya praktikum Pak, kumhok. Mana Nana menggunakan apa namanya alat-alat dan bahan yang sudah ada. Nah, bapaknya terus saya bilang sesuai dengan kurikulum kan Pak, Mhm. sesuai dengan kurikulum kita kan tanpa buku teks langsung saja kegiatan lebih apa namanya sesuai dengan materi hari ini kegiatannya praktikum agar anak-anak semangat belajarnya. Nah, si Iya. bapak kayaknya tersinggung. Oh. Kemudian bapak pengawas tadi ini em, apa namanya mengadu ke kepala sekolah dan ibu kepala sekolah tadi memanggil saya. Saya Oke. jadi enak gitu Pak. Gimana ya Pak ya? Baik, Ibu. Boleh saya tahu apa yang dilaporkan pengawas sekolah ke kepala sekolah ini? Saya dilaporkan gini aja, Ibu Aisyah itu seharusnya pakai buku teks. Mmm. Hmm, anak-anak juga buku teks. Jadi anak-anak juga tahu materinya seperti itu. Nah, Ibu kepala sekolah tadi bilang seperti itu. Kayaknya sebenarnya tersinggung ketika mensupervisi saya. Saya masih kekeh tadi. Mhm. Gimana lah ya Pak ya? Jadi, itu yang beliau lakukan ya, pengawas ke kepala sekolah ya, melaporkan bahwa Ibu Aisyah, tidak mau menggunakan buku teks. Namun Bu Aisyah tetap mengajar dengan, panduan sesuai kurikulum gitu ya? Mm-mm. Iya. Menurut Ibu, kondisi idealnya yang seperti apa Ibu, ketika melakukan pengajaran itu? Ya, karena kegiatannya praktikum, Pak, ya saya langsung saja gitu. Ya, saya kan kasih dulu demonstrasinya kegiatan itu. Tadi kan sebelum itu motivasi saya berikan dulu analoginya kegiatan sehari-hari, kemudian saya motivasi anak-anak belajar persepsinya. Saya tunjukkan video bagaimana melakukan praktikum. Nah, anak-anak tadi kan karena 2 kali 45 menit, Pak, langsung saja. Ini LKPD, saya pakai LKPD, Pak. Terus Mmm. alat dan bahan sudah disiapkan tadi di Oke. lab. Mm-mm. Di lab Jadi tadi, Pak. mhm. Mm-mm. Jadi apa nih yang Ibu inginkan, dari cerita kita pada siang hari ini? Ya, mungkin saya salah ya, Pak ya. Pakai buku teks tadi, eh, buku teks itu mungkin diselipkan ketika setelah selesai kegiatan ya, Pak ya. Mungkin Mmm. latihan ya, langsung latihan. Karena saya latihan tadi, apa namanya, kegiatannya sudah langsung di LKPD, Pak. Anak-anak menjawab pertanyaan di situ. Mungkin
harus juga misalnya dicontohkan dulu ya Pak ya, dari buku teks, ini halaman sekian Nak, mungkin ya. Hmm, Mungkin itu ya Pak. baik. Jadi, eh, Ibu sudah mengetahui nih bahwasanya menggunakan buku teks itu dalam saat pengajaran itu juga diperlukan ya, Bu? Iya. Mhm. Menurut Ibu ada hal lain nggak, Bu, yang ingin Ibu eh, perbaiki dalam Ibu melakukan suatu pengajaran sehingga ketika nanti disupervisi, Ibu merasa nyaman dan sesuai dengan arahan dari pengawas. Ya, sesuai dengan arahan pengawas sih. Tadi itu aja, Pak. Cuma saya tambahkan juga tadi, mungkin ice breaking ya, di awal ice breaking dulu. Terus kebutuhan siswanya apa. Saya mengkelompokkan siswa tadi sudah menurut apa namanya, diagnostik awal tes diagnosis awal siswa ya. Ya, Terus apa namanya, ya ice breaking kegiatannya tadi. Terus ya tadi, selain buku teks, mungkin apa namanya, sebenarnya udah lengkap semua, Pak. oke. Karena kan udah pakai LKPD gitu Ya, kan, video udah. Nah, tadi baik, mungkin itu kan di ya buku teks itu. Berarti mungkin nggak boleh pakai Google Form ya, Pak ya, langsung di buku aja gitu. Buku baik. teks juga. Mm-mm. Artinya Bu Aisyah sudah akan memperbaiki, tetap mensertakan menggunakan buku teks ya dalam setiap pembelajarannya ya. Oke, Iya, iya baik. iya Pak, benar. Mhm. Nah, sekarang nih berkaitan dengan eh, laporan yang disampaikan oleh pengawas dengan kepala sekolah ini. Apa nih yang akan Ibu lakukan? Hmm. Ya, saya juga harus meminta maaf nanti Pak ya Mhm. ke kepala sekolah, ke pengawas. Saya akan mencoba ya Pak menemui Bapak pengawas itu. Terus saya minta maaf dan saya mau apa namanya, mau solusinya apa, terus perbaikan saya ke depannya gimana, kekurangan saya dan mau ditambahkan apa seperti itu. Saya tadi sudah minta maaf. Kemudian tapi saya tadi masih kekeh aja gitu, Pak. Eh, Pak, karena ini materinya apa namanya praktikum, jadi saya tidak menggunakan buku teks. Berarti nanti saya menghadap Bapak itu, iya Pak, kesalahan saya seperti ini. Saya akan memperbaiki apa yang sudah dikasih solusi oleh Bapak. Seperti itu ya Pak, ya mungkin ya. Dia akan menemui Bapak pengawas. Saya tadi sudah minta maaf kok Pak dengan Ibu kepala sekolah. Ya, kira-kira nih sebelum nanti akan menemui pengawas nih, apa nih yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu dengan kepala sekolah? Ya, saya akan menghadap Pak sekolah. Terus minta izin, Bu. Nanti saya minta maaf dulu sama Ibu. Jika Mhm. apa namanya gara-gara saya takutnya nih nama baik sekolah kita. Mudah-mudahan enggak ya Bu ya, misalnya kata Ibu. Terus Bu, saya izin Bu. Saya karena ini waktunya kan pas hari ini, nggak mungkin besok-besok, takutnya besok-besok diingat lagi. Saya mau minta izin waktu sebentar, menemui Bapak pengawas, dan nanti saya akan kembali ke sekolah. Setelah saya apa namanya menemui Bapak pengawas tadi meminta maaf dan minta solusinya yang baik gimana. Oke, Benar nggak baik. Pak? Itu menurut Pak bagus. Jadi Ibu nanti akan menemui kepala sekolah dulu, kemudian Ibu akan meminta izin ya, menyampaikan kepala sekolah untuk menemui ke pengawas. Seperti itu Ibu ya? Iya, benar Pak. Kira-kira waktunya kapan Ibu akan melakukan hal ini? Setelah menghadap Pak Bagus ini, karena saya agak lega ya cerita dengan Pak Bagus. Oke, Jadi saya akan langsung menemui kepala sekolah dan mhm, saya meminta izin untuk menemui pengawas gitu Pak. baik. Jadi semakin cepat semakin bagus ya, Bu Aisyah ya. Iya Mudah-mudahan Pak. eh, Ibu bisa bertemu dengan pengawas secepatnya dan menyampaikan apa yang ingin Ibu sampaikan.
Sekarang, Ya. apa yang Ibu rasakan pada saat ini? Oh, alhamdulillah Pak, udah tenang, udah lega gitu ya. Karena sudah apa namanya mengutarakan apa yang saya rasakan seperti itu kepada Pak Bagus. Kemudian Pak Bagus juga sudah memberi ketenangan pada saya biar saya bisa apa namanya melakukan hal apa buat saya sendiri perbaikan ke depannya seperti itu Pak. Iya. Alhamdulillah Ibu. Saya juga akan sangat, apa, tertarik dengan cerita Ibu selanjutnya ya, bagaimana kelanjutannya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga buat saya ketika ke depan, dalam berkomunikasi mungkin akan jadi lebih baik seperti itu Ibu. Semangat ya Ibu Ya, Aisyah, ya Pak. Terima kasih Pak. Saya mudah-mudahan pamit Pak. ya terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Sukses ya Ibu. Ya, terima kasih Pak atas supportnya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak Bintang. Iya Ibu Fitra. Saya sudah melihat apa yang sudah Bapak lakukan tadi bersama coachnya. Tadi sepertinya lagi ada masalah ya Pak ya? Iya betul Ibu. Kira-kira apa Pak permasalahan tadi Pak? Oh, jadi Bu Aisyah tadi Bu dapat teguran dari kepala sekolah bahwasanya Ya. kepala sekolah mendapat laporan dari pengawas sekolah berkaitan dengan hasil supervisi Ibu Aisyah karena tidak menggunakan buku teks Ibu, seperti itu Pak. Sedangkan Bu Aisyah ini sudah kekeh dengan prinsipnya bahwasanya dia sudah benar dalam melakukan pembelajarannya dengan media-media yang lain seperti itu Ibu. Jadi Baik Pak Bintang. Oke. Luar biasa sekali Pak Bintang ya dari apa yang sudah Bapak lakukan. Saya tadi mengamati bahwa Pak Bintang praktik coachingnya sudah sangat baik, sudah sesuai dengan alur percakapan Tirta. Ya, kalau saya lihat tadi proses coachingnya sudah mengalir dan lancar, sehingga dari segi penyampaian Pak Bintang merasa enjoy, tidak tertekan, ya, lebih berkembang apa yang ingin disampaikan, kemudian di potensi coachnya juga sudah terlihat, dan dari hasil coachingnya juga tadi saya sudah melihat bahwa sebagai coach Pak Bintang sudah hadir sepenuhnya untuk coaching. Sudah ada rasa sabarnya, kemudian sudah bersikap terbuka begitu ya Pak Bintang ya. iya Ibu. Terima Biasa. kasih Ibu. Dan menurut saya apa yang sudah Pak Bintang praktikkan ini sangat bermanfaat Pak Bintang. Mudah-mudahan nanti coachingnya memang betul-betul bisa berkembang setelah menemui coachnya ya. Kita doakan sama-sama ya Pak Bintang ya. Iya Ibu. Oke, itu saja mungkin Pak Bintang dari saya. Terima kasih ya Pak Bintang. Terima kasih Ibu atas observasinya. Semoga hal ini menjadi catatan baik buat kita semua. Iya. Terima Terima kasih kasih. kembali Pak Bintang. Saya pamit ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu.